Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya lagi kita akan bersama-sama merefleksikan akan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk video kali ini kita akan bersama-sama merefleksikan dalam rangka spesial Hari Natal. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas perkenan-Mu untuk kami boleh bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Dan pada kesempatan hari ini kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu dalam rangka memperingati hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus ke dalam dunia. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri memimpin kami dalam refleksi pada kesempatan hari ini dari awal hingga akhir video kali ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah saudara-saudara sekalian, dalam rangka spesial Natal kali ini, refleksi kita terambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan kita akan melanjutkan ke ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian bacaan Alkitab kita dalam rangka spesial Natal pada video atau pada hari kesempatan kali ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa tahun 2020 sudah akan berakhir. Dan pada bulan Desember ini kita sama-sama tahu sebagai orang percaya, kita akan merayakan apa yang dinamakan Hari Natal. Sekilas untuk Hari Natal, sederhananya adalah hari merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia. Artinya, di mana Tuhan Yesus berinkarnasi dari kealahannya, sifat kealahannya menjadi manusia, sama seperti kita. Namun, perbedaannya adalah ia tidak berdosa. Jadi, saudara-saudara sekalian, bagi saudara-saudara sekalian yang masih meragukan kemanusiaan Yesus, maka itu perlulah kita akan menyimak renungan kali ini. Artinya di sini, saudara-saudara, dalam kitab Yesaya sangat jelas dikatakan bahwa yang namanya Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan berabad-abad silam, ya, kedatangannya dan juga proses kelahiran di dunia ini. Kalau misalnya kita ada perjanjian baru, kita baca dalam perjanjian baru sangat jelas, ya, proses kelahiran Tuhan Yesus dari Yusuf dan Maria. Oleh sebab itu, kalau sebagai orang percaya, kita juga harus meyakini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah sepenuhnya dan juga manusia sepenuhnya. Jadi artinya dalam kesempatan video kali ini atau refleksi kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa Hari Natal bukan hanya sekedar memperingati secara pesta pora dan juga bukan hanya sekedar dengan kesenangan belaka, tetapi kita juga harus memaknai Hari Natal ini dengan cara memaknai kembali siapa Tuhan Yesus yang kita sembah itu. Yesaya pasal 9 ayat 5-6 tadi yang kita barusan baca. Di situ jelaskan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi di sini ada kata lahir, saudara. Di sini secara harfiah lahir berarti turun ke dalam dunia. Jadi artinya dalam rupa manusia, dilahirkan, diperanakan. Ya, jadi artinya memang ada doktrin-doktrin yang lain yang bilang bahwa Allah tidak diperanakan. Nah, itu dalam
ajaran Kristen tidak seperti itu, saudara-saudara ya. Di dalam ajaran Kristen, Tuhan sendiri yang merelakan dirinya untuk menjadi manusia sama seperti kita. Artinya dalam peristiwa Natal itu adalah Allah mengasihi umatnya, Allah mengasihi manusia sehingga Ia datang sendiri dalam wujud manusia seutuhnya, dalam wujud manusia sepenuhnya, sama dengan kita. Itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Lalu selanjutnya adalah lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah sebutan-sebutan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Dia adalah penasihat ajaib, artinya hakim yang adil. Lalu yang kedua, Allah yang perkasa, mampu mengalahkan segala pergumulan yang ada di dunia ini, termasuk pergumulan saudara dan saya. Apapun persoalan hidup, serahkanlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dialah Allah yang perkasa. Dialah yang maha penolong, yang maha penyayang bagi kita semua. Segala pergumulan dan persoalan hidup pasti akan terselesaikan. Lalu yang selanjutnya adalah Bapa yang kekal. Nah, inilah salah satu oknum dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa. Dia juga Allah Bapa yang kekal dan Raja damai. Nah, di sini ada kata-kata damai di sini ya. Raja damai. Jadi sebagai orang Kristen, remaja dan pemuda Kristen, kita harus menyebarkan damai itu kepada seluruh sesama kita dan juga pada orang lain yang belum mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi artinya saudara-saudara sekalian, dalam refleksi kali ini, dalam rangka memperingati hari Natal 2020, saya menyampaikan bahwa saudara-saudara sekalian, sebarkanlah damai itu dimanapun, aktivitas apapun saudara-saudara sekalian, dimanapun berada. Lalu di ayat yang ke-6, di situ dibilang besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya pada keadilan dan kebenaran. Nah, dua kata ini atau dua hal ini, keadilan dan kebenaran, itu juga perlu untuk disampaikan, perlu untuk diserukan kepada dunia sekarang ini, terutama pada di Indonesia, karena banyak sekali ketidakadilan dan ketidakbenaran, banyak sekali ketidakjujuran, banyak sekali berita bohong, banyak sekali ujaran kebencian. Oleh sebab itu kita sebagai remaja dan pemuda Kristen dalam hari Natal ini dan juga menyambut tahun baru nanti, kita harus menyebarkan keadilan, menyatakan keadilan dan menyatakan kebenaran. Katakan benar jika benar, katakan salah jika salah. Ini pesan dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada umatnya yang sangat tegas bagi kita semua. Jadi saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan pada renungan atau refleksi pada kesempatan hari ini adalah Tuhan Yesus rela meninggalkan takhta kemuliaannya di sorga untuk menjadi sama dengan manusia, supaya manusia terbebas dari cengkraman dosa. Yang selanjutnya adalah dengan momen Natal ini, kita sebagai orang Kristen terus berusaha dan juga terus berjuang untuk menyebarkan dan menyerukan damai sejahtera kepada sesama kita dan juga kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, dalam rangka memperingati Natal atau hari Natal 2020 ini, kita bersama-sama untuk menjaga supaya kesehatan kita dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, supaya kita dapat mematuhi seluruh atensi dan juga aturan dari pemerintah supaya menegakkan atau melakukan protokol kesehatan. Kiranya apa yang saya sampaikan dalam video kali ini dapat juga boleh bermanfaat dan juga menjadi pegangan bagi kita semua. Amin.
Saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah akhir dari video kali ini dalam edisi spesial Natal 2020. Kiranya apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian dapat juga boleh menjadi pegangan dan pedoman bagi saudara sekalian untuk mengakhiri tahun 2020 ini dan melangkah ke tahun yang baru 2021. Saya Pendeta Felix Andaria mengakhiri video kali ini. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Shalom. We wish you